Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6, kelas BKI 4B yang beranggotakan Eri Susmita dan Mutiatul Khairah. Dan di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang prinsip komunikasi konseling yang efektif. Yang pertama yaitu makna dan tujuan komunikasi. Makna dari komunikasi itu sendiri adalah pemberitahuan maupun pertukaran yang bersifat bersama-sama. Komunikasi ini terdiri dari pembawa pesan, media, isi pesan, penerima pesan, juga pengertian atau pemahaman dari masing-masing pihak yang menerima pesan. Namun, tujuan akhir dari komunikasi adalah penerima pesan dapat mengerti dan memahami pesan yang disampaikan oleh pemberi pesan atau komunikator. Anda sebagai pemberi pesan dapat menjelaskan keinginan kepada lawan bicara dengan cara yang sesederhana mungkin sehingga mereka dapat mengerti apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Dan pesan itu bisa disampaikan secara tepat dan seakurat mungkin. Poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip komunikasi efektif. Prinsip ibarat ornamen atau elemen penting yang harus digunakan dalam sebuah aktivitas. Seperti layaknya prinsip kerja adalah proses benar juga hasil yang tepat. Prinsip rumah tangga adalah ibadah juga sosial. Demikian pula prinsip komunikasi efektif diantaranya adalah respect, empati, audible, clarity, dan humble. Prinsip yang pertama yaitu respect. Respect adalah perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Seperti Anda menghargai lawan bicara yang sama halnya dengan menghargai diri sendiri. Semua orang ingin dihargai juga dihormati, juga menjadi kebutuhan setiap individu. Prinsip menghormati ini harus selalu dipegang dalam berkomunikasi. Dan yang selanjutnya yaitu empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi orang lain. Anda mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, maka komunikasi akan terjalin dengan baik sesuai kondisi psikologis pada lawan bicara. Berempati juga harus menempatkan diri sebagai pendengar yang baik. Bahkan sebelum orang lain mendengar kita, Stephen R. Covey menjelaskan bahwa dari 7 kebiasaan manusia efektif adalah mengerti terlebih dahulu sebelum dimengerti. Dan yang ketiga yaitu audible atau dapat didengar. Audible mengandung makna pesan Anda harus dapat didengar dan juga dimengerti. Untuk itu, yang harus Anda lakukan yaitu pertama, pesan harus mudah dipahami, yaitu menggunakan bahasa yang benar, bahasa yang efektif, dan bahasa yang sehari-hari. Dan yang kedua yaitu sampaikan yang penting atau pesan itu disederhanakan, langsung pada inti, tidak usah bertele-tele. Dan yang ketiga yaitu gunakan bahasa tubuh Anda, seperti mimik wajah, kontak mata, gerakan tangan, juga posisi baju juga bisa dengan mudah terbaca oleh lawan bicara. Tunjukkan kesejatian dengan mengoptimalkan bahasa tubuh juga pesan. Yang keempat yaitu gunakan ilustrasi atau contoh, seperti contoh orang atau gambar gitu. Terus poin yang D yaitu jelas atau clarity adalah kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Salah satu penyebab munculnya salah paham antara satu orang dengan orang yang lain adalah informasi yang tidak jelas yang mereka terima. Dan yang E adalah humble atau rendah diri. Sikap rendah hati atau rendah diri bukan berarti Anda rendah diri, karena rendah hati memberikan kesempatan pada orang lain guna berbicara terlebih dahulu. Juga Anda dapat menjadi pendengar yang baik bagi mereka yang sedang berbicara. Sikap ini membangun rasa hormat, juga pada akhirnya mengembangkan respek kepada lawan bicara. Sikap rendah hati Anda memberikan pamor positif bahwa Anda merupakan tempat yang tepat dalam sebuah komunikasi dari dua arah yang saling menguntungkan.
Yang ketiga adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 70% dari waktu bangun kita digunakan untuk berkomunikasi. Dimulai dari bangun tidur, interaksi dengan anggota keluarga, beraktivitas di luar rumah juga melibatkan komunikasi. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah komunikasi yang kita lakukan tersebut berhasil? Dengan kata lain, apakah sudah efektif komunikasi yang dilakukan? Seberapa efektifkah komunikasi yang telah dilakukan? Secara sederhana, komunikasi efektif terjadi apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudnya. Menurut Yusrizal 2005, secara umum komunikasi dinilai efektif bila terdapat rangsangan yang disampaikan juga yang dimaksudkan oleh pengirim atau sumber. Berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap juga dipahami oleh penerima. Bagaimana cara kita mengukur keefektifan suatu komunikasi? Setidaknya ada 5 hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran bagi komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama, pemahaman. Pemahaman yang dimaksud ialah penerimaan yang cermat oleh komunikan terhadap kandungan rangsangan yang dimaksudkan oleh komunikator. Yang kedua yaitu kesenangan. Komunikasi efektif terjadi jika di antara komunikator juga komunikan terhadap rasa saling senang. Yang ketiga yaitu mempengaruhi sikap, yaitu tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam komunikasi ini, komunikator berusaha untuk mempengaruhi sikap komunikan, juga berusaha agar komunikan memahami ucapannya. Yang keempat yaitu memperbaiki hubungan. Salah satu yang menjadi kegagalan paling utama dalam melakukan sebuah komunikasi adalah munculnya gangguan akibat dari hubungan yang tidak baik antara komunikator dengan komunikan. Yang keenam yaitu tindakan. Mendorong komunikator untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan komunikator merupakan suatu hal yang paling sulit dicapai dalam berkomunikasi. Namun, keefektifan komunikasi sangat bergantung kepada tindakan yang telah atau akan dilakukan oleh komunikan setelah berkomunikasi. Jika komunikan melakukan tindakan, maka dapat dikatakan komunikasi efektif telah terjadi. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.